Informasi mengenai adanya kejadian seorang siswi SMP di Kabupaten Ketapang melahirkan di WC sekolah ramai beredar di media sosial. Kabar itu pun juga dibenarkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang Jahilin. Pihak sekolah termasuk guru disebutnya dan juga wali kelas kepala sekolah langsung menangani siswi tersebut dengan membawa ke bidan terdekat. Terlibat prostitusi online, puluhan remaja laki-laki dan perempuan digerebek polisi di salah satu hotel di kawasan Koja, Jakarta Utara. Dari para remaja ini juga ditemukan banyak alat kontrasepsi. 45 remaja perempuan dan 37 remaja laki-laki ini dikumpulkan di Aula Polsek Koja, Jakarta Utara usai terjaring razia penyakit masyarakat di sebuah hotel di wilayah Tugu Utara. Puluhan remaja dengan usia 18 hingga 19 tahun ini terlibat prostitusi yang beroperasi melalui daring dengan tarif 300.000 sekali kencan di kamar hotel. Polisi juga menemukan Halo teman-teman semua, aku Nurul Nafsiyal Mutmainah, salah satu mahasiswi dari Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan NPM 19 11080359. Pada kesempatan kali ini, aku mau menanggapi video yang sebelumnya, yaitu tentang berita perilaku seks bebas pada remaja. Jadi sebelum itu kita harus tahu dulu tentang apa itu seks bebas. Nah, jadi menurut Kartono, perilaku seksual pranikah itu perilaku seksual yang dilakukan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah. Nah, perilaku seksual pranikah atau seks bebas itu adalah suatu perbuatan yang dapat diobservasi secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh dua individu berjenis kelamin berbeda, mulai dari berkencan, bercumbu, sampai bersenggama, tetapi belum ada ikatan yang sah menurut norma, hukum, ataupun agama. Nah, tentunya dalam perilaku seks bebas atau seks pranikah itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut. Yang pertama yaitu hubungan orang tua remaja yang buruk. Nah, hubungan antara orang tua dengan remaja tersebut atau anak tersebut yang buruk dapat menyebabkan perilaku seksual pranikah. Karena remaja tersebut menganggap itu sebagai sebuah pelarian dari masalah yang sedang dihadapi dirinya dengan orang tuanya. Terus yang kedua ada tekanan negatif teman sebaya. Pengaruh negatif dari teman sebaya juga termasuk faktor yang mempengaruhi perilaku seksual pranikah. Nah, yang ketiga ada pemahaman tingkat agama. Nah, pemahaman tingkat agama ini pada setiap orang kan berbeda nih. Nah, itu juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku seksual pranikah. Yang keempat ada pergaulan bebas, dan yang terakhir ada pengaruh media, yaitu seperti pengaruh tentang konten-konten pornografi pada remaja, itu juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku seksual pranikah. Dari perilaku seks bebas atau perilaku seksual pranikah ini ada dampaknya. Yang pertama itu dampak psikologis. Tentunya kan remaja itu belum kematangan psikologisnya belum terlalu matang. Nah, ketika dia menghadapi guncangan, ketika dia tidak bisa menerima kondisi dia karena perilaku seks pranikahnya, itu dapat menjadi dampak psikologis untuk remaja tersebut. Yang kedua ada dampak fisiologis. Secara fisik, remaja yang memiliki perilaku seks pranikah atau melakukan seks pranikah juga berpengaruh pada fisiknya. Terus yang ketiga ada dampak sosial, tentunya sanksi-sanksi sosial karena dari perilaku seks pranikah tersebut ada semisalnya kayak dijauhi tetangga, diomongi oleh tetangga, atau dijauhi oleh teman, atau dipandang buruk oleh teman dan lingkungan sekitar. Terus yang keempat ada dampak fisik, tentunya secara perubahan fisik ada.
Karena perilaku seks pranikah ini dilakukan ketika remaja tersebut secara fisiknya, secara organ reproduksinya belum matang kan, jadi bisa dapat menyebabkan dampak fisik yang tentunya dapat kelihatan maupun tidak kelihatan. Nah, teman-teman sekalian, bahaya dari perilaku seks pranikah atau seks bebas ini banyak banget, yaitu remaja wanita yang berusaha menggugurkan kandungan pada tenaga non-medis seperti dukun atau tenaga tradisional sering mengalami kematian. Hal ini disebabkan tindakan aborsi yang tidak dilakukan oleh tenaga profesional. Terus pengguguran kandungan oleh tenaga medis itu dilarang oleh undang-undang kecuali ada indikasi medis ya, baik yang meminta pelakunya maupun yang mengantar dapat dihukum. Terus ada bayi yang dilahirkan dan perkawinan remaja sering mengalami gangguan kejiwaan saat ia dewasa. Kenapa? Karena remaja tadi belum mengalami kondisi psikologisnya belum matang. Maka dari itu ketika bayi yang dilahirkan tadi dari perkawinan remaja sering mengalami gangguan karena dari lingkungannya, dari orang tuanya yang belum siap untuk menjadi orang tua. Lalu bahayanya lagi ada hancurnya masa depan remaja tersebut. Terus ada remaja wanita yang terlanjur hamil akan mengalami kesulitan selama kehamilan karena jiwa dan fisiknya belum siap. Tentu remaja di umur-umur yang masih main, pencarian jati diri, kalau dia hamil akibat dari perilaku seks pranikah tadi atau seks bebas tadi akan menimbulkan kondisi jiwa yang dapat mengganggu kondisi jiwa ibu tersebut dan akan mengalami kesulitan. Semisal kalau masih sekolah akan susah sekolahnya karena kondisi fisiknya kan tadi kan dari seksual pranikah tersebut misalkan terjadi kehamilan, kondisi fisiknya akan berubah. Nah, itu dapat menjadi guncangan untuk remaja tersebut. Terus ada pasangan pengantin remaja sebagian besar diakhiri oleh perceraian. Kenapa? Karena remaja tadi kan psikologisnya belum matang tuh ya. Makanya akan terjadi sering cekcok. Maka dari itu angka perceraian pada pasangan remaja itu tinggi. Karena pada umumnya mereka itu menikah atau kawin itu karena nafsu, bukan karena keinginan mereka sendiri. Terus yang terakhir ada pasangan pengantin remaja sering menjadi cemoohan lingkungan sekitarnya. Nah, tentunya dalam menanggulangi perilaku seks bebas atau seks pranikah ini ada yang pertama itu orang tua sebagai penanggung jawab utama terhadap perilaku anak harus menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dalam keluarganya. Nah, remaja yang merasa damai di rumah yang terbangun dari keterbukaan, cinta kasih, saling memahami di antara sesama keluarga, pengawasan dan bimbingan dari orang tua dan pendidik akan menghindarkan dari pergaulan bebas. Nah, orang tua harus mengawasi dan mengontrol perkembangan perilaku remaja. Lalu upaya yang lain yaitu pendidikan seks harus diberikan sejak dini agar mereka sadar bagaimana menjaga supaya organ-organ reproduksinya tetap sehat. Nah, dalam upaya pemberian informasi mengenai masalah reproduksi bagi remaja, khususnya di sekolah, perlu peran guru ditingkatkan. Untuk itu, ingin diketahui seberapa jauh pengetahuan guru, khususnya guru bimbingan dan konseling, serta diadakan konseling seksualitas remaja. Nah, guru bimbingan dan konseling ini juga memiliki peran yang sangat besar untuk mencegah perilaku seks pranikah atau seks bebas. Guru bimbingan konseling dituntut agar dapat memberikan pemahaman serta penguatan kepada para siswa sehingga dapat memperoleh solusi yang tepat dalam melaksanakan atau menyelesaikan permasalahan. Terus, guru bimbingan dan konseling menyelesaikan atau menangani kenakalan remaja atau kenakalan para siswanya dengan cara pendekatan secara psikologis dengan melakukan konseling secara individu ataupun kelompok.
Nah, program bimbingan dan konseling untuk mengatasi perilaku seks bebas atau seks pranikah yaitu ada bimbingan pribadi. Nah, diharapkan untuk bimbingan pribadi ini guru BK atau konselor membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri serta sehat secara jasmani dan rohani. Terus ada bimbingan sosial. Dalam bimbingan sosial ini, guru BK membantu pelajar atau siswa untuk mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang dilandasi budi pekerti yang luhur, tanggung jawab kemasyarakatan dan kenegaraan akan lebih efektif. Bimbingan sosial ini dipadukan dengan bimbingan pribadi yang akan diberikan pada jenjang menengah sebagai saluran melalui bimbingan kelompok dan sebagian lagi melalui bimbingan individual. Lalu program selanjutnya yaitu ada program bimbingan dan konseling kelompok. Untuk bimbingan dan konseling kelompok ini bisa dengan memberikan pendidikan agama. Kenapa? Karena pendidikan agama dan keyakinan yang sungguh-sungguh kepada Allah adalah kebutuhan jiwa yang pokok yang dapat memberikan bantuan bagi si remaja untuk melepaskannya dari gejolak jiwa yang sedang menghebat dan menolongnya dalam menghadapi dorongan-dorongan negatif yang menjadi faktor penyebab dari perilaku seks bebas atau seks pranikah. Terus dari bimbingan dan konseling kelompok ini juga bisa diisi materi untuk mendorong remaja untuk mengisi waktu kosong dengan kegiatan yang bernilai positif. Salah satu cara agar remaja tidak membuang waktu mereka dengan malas-malasan atau keluyuran tidak jelas. Terus yang nantinya bisa terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Lebih baik waktunya digunakan dengan kegiatan yang bernilai positif. Remaja terdorong untuk mengisi waktu kosongnya dengan melakukan kegiatan yang bernilai positif, itu juga bisa mengatasi terjadinya pergaulan bebas pada saat ini. Lalu program yang selanjutnya itu ada layanan klasikal. Nah, layanan klasikal ini banyak macamnya, ada layanan orientasi, layanan yang memungkinkan pelajar atau siswa memahami lingkungan seperti sekolah yang baru dimasuki pelajar. Terus ada layanan informasi, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan pelajar atau siswa menerima dan memahami berbagai informasi pendidikan dan informasi jabatan. Dan juga ada layanan penempatan dan penyaluran, yaitu salah satu layanan yang memungkinkan pelajar memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat. Misalnya kayak penempatan penyaluran kelas, kelompok belajar, jurusan atau program, dan lain-lain. Terus ada layanan pembelajaran atau konten, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan pelajar mengembangkan diri dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Nah, itu untuk program seperti pencegahan dan penanggulangan. Untuk kasus seks bebas atau seks pranikah yang sudah terjadi bisa dilakukan dengan dari guru BK membina siswa dan juga ketika siswa tersebut dirasa membutuhkan tenaga ahli atau yang lebih ahli seperti psikolog atau psikiater. Nah, guru BK juga bisa jadi penjembatan antara siswa dengan psikolog, psikiater, atau dengan dokter. Baik, sekian untuk materi atau penjelasan tentang seks bebas dan penanggulangannya serta program BK yang tepat untuk mencegah dan juga menanggulangi perilaku seks bebas dan seks pranikah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.